ambil buku fikihnya, masalah hadas. Masalah hadas halaman 9. Nah, sekarang kita akan mempelajari masalah hadas. Hadas itu menurut bahasa, menurut istilah kita, keadaan seseorang tidak suci. Keadaan seseorang tidak suci. Itu di buku. Bahasa kita yang kita sederhanakan, orang yang berhadas itu orang yang batal. Artinya, kalau orang batal kan tidak boleh sholat. Ada yang kalau berhadas besar tidak boleh puasa dan sebagainya. Pokoknya orang itu dalam keadaan tidak suci. Nah, sekarang hadas itu terbagi dua. Yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil itu cara mensucikan hadas kecil dengan cara wudhu atau tayamum. Bila tidak ada air, boleh dengan cara tayamum. Nah, sekarang yang menyebabkan berhadas kecil. Kayak apa orang bagaimana? Kayak apa orang yang berhadas kecil itu? Pertama, apabila keluar sesuatu dari dua jalan. Tahukah jalannya? Keluar sesuatu dari knalpot. Nah, knalpot muka dan knalpot belakang. Pahamlah? Lalakian, bibinian, ada isi knalpot. Ada knalpot muka dan knalpot belakang. Ngarang dalam bahasa fikihnya yang di belakang itu dubur, yang di belakang kubul dalam bahasa fikihnya. Jadi apabila keluar sesuatu dari jalan kemaluan, dua kemaluan itu, maka ia termasuk berhadas kecil. Jangan dianggap jorok lah. Jangan dianggap jorok. Karena ini pelajaran. Tapi kita harus tahu, airkah yang keluar baik berupa cair, kayak kencing, nah batal, itu berarti orang itu berhadas. Padat, kotoran, bahasa kampung kita keluar tahi, nah marah harus jelas. Augas, nah itu kan keluar sesuatu dari dua jalan itu, maka orang itu dianggap berhadas kecil. Dua, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya yang bukan mahram itu orang yang bukan apa-apa, keluarga bukan, kawitan bukan, yang bukan mahram. Contoh, bapak dengan putri bunga misalnya. Bapak bersentuhan, maka putri bunga batal, bapak pun batal. Nah, Muhammad Rashid bersentuhan dengan Najwa, maka itu batal. Bersentuhan kulit yang bukan mahram. Arti mahram itu orang yang haram kawin. Bapak lawan mama bapak kan haram kawin. Bersentuhan kada batal. Ingat kan? Si Melta dengan abahnya, kan itu laki-laki dengan perempuan. Karena inya haram kawin, jadi inya kada batal. Inya beregap, inya bahambin lawan abahnya, kada apa-apa. Tapi ingat, hati-hati dengan bincong. Nih bibinian katanya berkawan bincong. Bincong itu laki-laki. Kalau Kopang, Nur Indah Safitri kayaknya bersepeda motor lawan bincong, batal tuh dah. Nah, lah. Kalau si nih Muhammad Riansah nih beregap lawan bincong, batal kah? Karena batal. Karena bincong itu laki-laki. Hati-hati nih, banyak salah bibinian. Bibinian ketujuh bakawan lawan bincong. Hati-hati. Karena jika seandainya ada tatap muka langsung, Bapak bisa jelaskan. Ada yang namanya khunsa tuh ada. Cuma kada usah dijelaskan.
Khunsa itu memiliki 2 alat kelamin. Ada alat kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan. Cukup sampai di situ aja penjelasannya. Pokoknya bila bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang boleh nikah, maka batal. Sepupu bolehkah nikah? Boleh. Kemanakan? Kada boleh. Mama? Kada boleh. Ading bersentuhan dengan ading? Kada apa-apa. Walaupun laki-laki dan perempuan. Nah, terus yang menyebabkan berhadas kecil adalah pingsan atau hilang akal. Kita apel hari Senin, pingsan walaupun kita sudah berwudu, batal. Itu hilang akal. Mabuk, batal. Kenapa? Karena hilang akal. Terus yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. Menyentuh kemaluan sendiri pasti paham. Bila tajapai, bila tersentuh, batal. Ada tahu begeru atau apa-apa kan. Pokoknya bila tersentuh kemaluan kita, batal. Atau kemaluan orang lain. Siapa kemaluan orang lain? Jangan berjejebayan. Ini maksudnya kalau kita menyentuh kemaluan ading, misal kita membasuhi ading bekami, maka kita harus digusuk kakaninya. Nah, itu yang dimaksud dengan menyentuh kemaluan orang lain. Nah, itu diantara yang menyebabkan berhadas kecil. Kemudian kita lanjut singkat aja. Hadas besar. Hadas besar itu cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi wajib. Karena kita belajar. Mungkin ada yang sudah bisa bacaan mandi wajib. Bibinian nih nah, yang sudah haid tuh nah. Harus bisa mandi wajib, jangan kada bisa lagi. Sebab ini sudah dikenakan hukum syariat Islam. Sudah ada kewajiban. Bila kada sembahyang, dosa. Bila kada puasa, dosa. Itu sudah bila bibinian yang sudah haid. Nah, cara membersihkannya dengan cara mandi wajib atau dengan cara tayamum. Mandi wajib sama. Mandi junub, iya. Mandi besar, iya. Mandi janabat, iya juga ngarannya. Intinya mandi wajib. Di antara yang menyebabkan mandi wajib, buang air besar itu tidak mandi wajib. Jangan salah, Pak, permisi buang air besar. Padahal bahira itu. Bahira tidak termasuk hadas besar. Itu hanya hadas kecil. Cuma ngarannya air besar. Lah, dikatakan, jangan salah. Kayaknya limbah bahira mandi. Sakit parut 10 kali mandi. Nah, satu yang menyebabkan berhadas besar. Haid. Nah, bila sudah selesai haid, ini wajib mandi. Masa haid yang normal itu 1 hari sampai 15 hari. Jangan bingung. Ada orang haid sehari, esok bersih. Itu normal. Jangan takutan napa-apa ulun sehari, napa-ma ulun sehari aja haidnya. Jangan takutan. Itu normal. 7 hari itu kayak yang kebanyakan orang. Sampai 15 hari itu masih dianggap normal. Bila di atas 15 hari, nah ini perlu kita periksa ke dokter. Karena itu mungkin darahnya darah penyakit atau istihadah. 2. Nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Belum, bahanmu. Tidak ada nang nifas, bapak ampihi sekolah. Berarti sudah melahirkan, toh. Terus 3. Melahirkan. Setelah melahirkan, wajib mandi. Kemudian, yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Belum juga. Karena bila sudah kawin, nah itu makanya orang kawin itu biasanya ditakuni pangulu, bisakah bacaan mandi wajib? Bila kada bisa, kada boleh kawin. Hah? Itu.
Kemudian pendapat yang satu lagi tambahan, apabila bersentuhan dua khitanan, dua khitan itu artinya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan bertemu atau bersentuhan, itu pun juga wajib mandi. Nah, hanya dua ini dulu. Mudah-mudahan dengan dua ini Bu Hanmo bisa memahami apa itu hadas dan apa itu najis. Ingat, najis tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu berhadas. Lah, bisa dipahami? Ya. Kira-kira demikian untuk hari ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan ke bab berikutnya tentang masalah wudhu. Mungkin kita belajar wudhu dan belajar tayamum. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.